boomingnya orang datang Palembang segala macam kan banyak wisata dari Palembang gitu. Karena di Palembang nggak capek laut, nggak capek gunung kan gitu. Iya. Terima kasih para tamu undangan kami yang sudah hadir hari ini di studio Kupas Podcast. Kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Dr. Edarwan SE MSI, kemudian PLT Ketua Asita Provinsi Lampung, Pak Adi Susanto, yang ketiga Wakil Ketua PHRI Lampung, Pak Muklis Libra Werta. Nah, ini gara-gara mengenai COVID ini, semua sektor kan terdampak, termasuk sektor pariwisata. Hampir 2 atau 3 bulan inilah pariwisata kita itu betul-betul terpukul. Nah, ini kan sekarang pemerintah sudah mulai menerapkan new normal di masa transisi ini. Nah, apakah sektor pariwisata sekarang sudah mulai berjalan normal atau bagaimana pengaturan sektor pariwisata di masa new normal sekarang? Nah, mungkin Pak Kadis dulu bisa menjelaskan seperti apa gitu Pak Kadis. Siap. Terima kasih Bang Hotang. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling awal kena dampak daripada COVID. Nah, itu fakta ya. Artinya dia sektor yang paling awal terkena dan kita tidak berharap bahwa dia yang terakhir harus bangkit. Nah, ini yang kita tidak kehendaki. Oke, kalau awal terkena dampak sangat wajar. Karena begitu wisatawan ditutup untuk mendatangi, bukan ditutup ya, begitu ada himbauan dari pemerintah khusus untuk Lampung bahwa sementara untuk menghentikan kegiatan, terutama destinasi wisata, maka semua sektor terkait, katakanlah hotel, kemudian Bang Adi, tertutup semua kegiatan. Nah, selain teman-teman ini, sektor ikutan, yaitu ekonomi kreatif yang memang mendukung dan dalam jumlah yang banyak, itu juga tertutup. Nah, inilah persoalannya. Bang Hotang sebut mati suri. Saya tadi di perjalanan begitu, saya nggak tahu judulnya, begitu mati suri, waduh, agak ini juga. Tapi saya berpikir positif. Ya memang realitanya begitu. Iya. Cuman memang judulnya bombastis ini, mati suri. Oke, itu fakta ya. Nah, kemudian dengan dibukanya, katakanlah ada kebijakan pemerintah untuk new normal, sebenarnya kami para stakeholder, pemerintah dan teman-teman sekalian, kita dari dulu sebenarnya sudah pengen lari. Oke. Tapi larinya kita kan ada batasan-batasan. Sehingga alhamdulillah begitu ada kebijakan new normal, kami dan para pelaku buru-buru menyiapkan SOP. Mungkin kita bisa dibilang kita agak pertama ya kalau menurut saya. Kami sepakat kumpul semua, kita susun. Padahal waktu itu belum ada lampu hijau ya. Tapi kami di Lampung dengan teman-teman sudah menyiapkan SOP. Diawali dengan lembah hijau. Lembah hijau kita dari Lampung, kita harus expose. Ya alhamdulillah kita expose. Dan selanjutnya kami membenahi SOP dan kita sudah sepakat nih Pak Adi dan Bang Hotang ya, seluruh Kepala Dinas Pariwisata seprovinsi Lampung pada minggu pertama ini kita mengharapkan semua pelaku pariwisata bisa menyampaikan SOP bagi yang belum punya ya. Kalau Asita saya dengar memang sudah diarahkan dari pusat, sudah ada dan kita siapkan itu. Kami menunggu sekarang, kami ini Pemprov dan Kabupaten untuk menyampaikan kepada kita untuk kita verifikasi, karena kita sudah berikan guidance ini sudah kami sampaikan, pelaku pariwisata menyesuaikan dan kita minta untuk disampaikan kepada kita dalam minggu pertama Juli. Kita berharap
minggu kedua kami melakukan monitoring. Jadi pengamatan kami kemarin Pak, bahwa memang ada tempat destinasi wisata yang sudah maju untuk buka. Tapi ada juga, terutama Pahawang Pak, saya lihat masyarakatnya masih menolak untuk menerima. Dan ini mungkin masalah juga bagi Bang Adi, masyarakat yang menolak, sementara pelakunya sudah ingin melakukan buka. Maksudnya masyarakat yang di sekitar tempat wisata itu, Iya. itu Pak Kadis? Jadi kasusnya kalau untuk Pahawang, Pak Adi, ini saya langsung melihat Oke. ada orang datang pun mereka protek. Oke. Di satu sisi sebenarnya kita senang Oke. masyarakat protek, tapi di sisi lain nanti teman-teman pelakunya gimana nih kalau proteknya terlalu tinggi, ya akhirnya teman-teman nggak bisa. Sementara Pahawang kita kenal adalah andalan kita. Iya, iya. Gitu, itu kondisi Jadi lapangan. masyarakat di sana belum mau membuka diri Belum dengan mau tamu menerima ya? ada tamu. Oke. Nah ini kan jadi persoalan juga nih bagi teman-teman. Mungkin sosialisasi nih kali Bang. Nah saya pikir Artinya supaya mereka bisa menerima ini gitu. saya setuju. Iya, Kita memang sosialisasi harus kelihatan. sosialisasi dan edukasi. Iya, edukasi. Nah, oleh karena itu kami berharap teman-teman kabupaten kota yang dekat dengan para pelaku untuk bisa lebih jauh. Oke. Sorry Pak Kadis, saya mau Ya. pastikan dulu. Kemarin begitu seumpama hampir semua seperti hotel, tempat-tempat wisata di masa Covid ini kan stop gitu ya. Ya, Stop itu ada surat nggak langsung dari memang dinas untuk himbauan supaya stop? Kemudian ketika sekarang new normal, apakah semua juga memang disurati supaya sudah mulai boleh buka? Tapi begini nih aturannya gitu. ya, ya inilah persoalannya. Jadi pada waktu Covid tempo hari mulai rame, kami itu tidak menyetop, tapi menghimbau kepada masyarakat untuk kita berjaga-jaga. Paling tidak mengurangi. Nah, jadi kalau ditanya apakah kami menyetop, kita tidak menyetop, cuma kita menghimbau. Tapi tingkat kesadaran para pelaku cukup tinggi, sehingga ada yang menutup, ada juga yang ya kalau seperti hotel saya melihat tetap berjalan sih, Iya, iya. tidak Tetap ada berjalan. yang menutup. Ya mungkin Bang ini bisa menjelaskan. Heeh. Nah, tapi bagaimana akibat himbauan kita terhadap Asita ya mungkin nanti Bang Adi bisa menjelaskan. Iya. Oh, jadi memang dari pemerintah nggak ada surat untuk sementara karena Covid ini kita stop dulu gitu, nggak ada ya? Kita menghimbau. Menghimbau. Karena dari maklumat Kapolri itu, gitu ya? Itu. Kita menghimbau. Nah, tapi kami tidak ada yang apalagi provinsi. Kewenangan menyetop kan bukan di provinsi. Masing-masing kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota. Otoritasnya ada di kabupaten Di kota. kabupaten kota Oke. kewenangannya. Mungkin Pak Muklis bisa ditanggapi. Mungkin yang saya pahami tadi itu untuk maklumat Kapolri itu kan kemarin itu kan ditindaklanjuti dengan adanya surat secara formal gitu ke industri-industri pelaku industri itu. Ya. Artinya dalam situasi kondisi ini perlu begini kira-kira begitu. Ya. Itu maklumat waktu pelarangan. Kemudian kemarin ini kan ada lagi maklumat Ya. yang pencabutan. Ya. Tapi kita menganggap itu masih berupa statement. Iya. Karena kenapa? Belum ada gitu. Surat formal yang ke industri itu gitu. Iya. Sehingga pelaku industri sendiri ini ragu gitu. Betul. Sangat ragu gitu. Apa ini? Bagaimana gini? Gitu. Sorry Pak Muklis, ini kan kalau PHRI berarti hotel dan restoran. Restoran. Ya, gitu ya? saya mungkin lebih stressing ke sana gitu. Oke. Kemudian di hotel dan restoran, begitu sekarang di era new normal ini, sudah ada belum SOP-nya? Standar bagaimana sih pelayanan sekarang di era new normal sekarang gitu? Karena kan COVID ini masih tetap ada, Iya. gitu ya? Iya, iya. Hanya ada bagaimana supaya ekonomi tetap berjalan di masa COVID masih ada gitu. Iya. Berarti kan ada aturan yang baru, SOP yang baru. Nah, seperti apa standarnya gitu, Pak Muklis? Itu kalau umpamanya SOP itu sendiri itu kita dari Dinas Pariwisata sendiri ada, kemudian dari internal kita PHRI itu sendiri ada, Ya. yang kita sampaikan kepada seluruh anggota. Artinya tetap di era new normal ini
berjalan. Tapi kalau Bapak kita melihat ini kan new normal ini kan kembali ke normal. Iya. Kan kembali ke normal. Normal baru. Normal baru lah, baru. kira-kira iya normal baru gitu. Iya. Nah, di sini kita dalam menerapkan protokol kesehatan itu ini sudah berjalan. Semua industri sudah berjalan dengan menerapkan itu tadi ya seperti apa namanya Pakai masker. pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu sudah kita jalankan gitu. Mungkin lebih spesifik begini, Pak Muklis. Di era new normal ini ada nggak dibatasi seumpama rumah makan, contoh kapasitasnya atau cara duduknya gitu ya? Atau setiap orang yang datang itu dipastikan dia steril, Ya. gitu ya kan? Ada nggak? Ada. Seperti itu. Iya, jadi mungkin tahapan-tahapannya gitu. Dari awal tamu datang, Ya. kita cek pakai thermal scan ya atau Ya. Termogan. ya Termogan. ukur ini suhu. Mm-mm. Kemudian kalau umpamanya clear, dia langsung ke dalam. Tapi kalau dia tidak clear, kita berikan jeda dulu waktu. Ya. Kira-kira Isolasi. 20 sampai 30 menit lah. Ya. Kalau umpamanya memang dia nanti masih juga begitu, ya mungkin kita nggak bisa terimanya. Ya. Gitu. Karena begini, kemarin seperti dari Dinas Kesehatan, kalau tidak salah ini Pak Kadis, Ya. mereka kemarin itu kasih warning seperti di hotel ya untuk yang kolam renang itu memang harus di SOP-nya harus dibuat, diperhatikan dengan baik karena air ini juga menjadi salah satu juga bisa menjadi sebaran COVID itu tadi. Nah, Izin Bang, saya mungkin teruskan ini dulu. Oke. Supaya ini tadi. Jadi clear, tamu masuk ke dalam. Ya. Sampai di front office akan bertemu dengan resepsionis. Di resepsionis sendiri, tapi tamu ini kita sudah pakai masker ya, tamu kita ini. Dia akan bertemu resepsionis, dan di resepsionis juga kita berharap setiap kantornya sudah ada plexiglass lah. Ya. Artinya sekat kaca antara resepsionis dengan tamu. Gitu. Jadi clear, mereka di situ baru kita terima. Gitu. Dan di luar juga kita siapkan ya itu seperti sabun, cuci sabun, Ya. kemudian hand sanitizer gitu kan. artinya setiap orang yang datang itu dipastikan dia sudah memang betul-betul clear, negatif, gitu ya? Iya. Ya. Kemudian sampai sekarang untuk restoran sendiri di hotel itu belum berjalan. Jadi untuk breakfastnya sendiri mungkin sekarang ini masih sistem antar gitu. Ya. Jadi Oh, restoran langsung diantar ke kamar? ke kamar. Karena ya mungkin dari sisi efisiensi, ya mungkin dari sisi kesehatannya juga kan. Jadi sekarang ini restoran boleh dikatakan belum ada yang buka walaupun dia itu hotel bintang. Iya. Dan kalau umpamanya nanti dia ada restoran itu buka, ya kita tetap akan menerapkan yang 50% kapasitinya itu, Pak. Jadi katakanlah umpamanya di round table-nya ada 10, mungkin kita isi 5, maksimal 5, gitu. Dan tetap mejanya juga kita atur jarak. Nah, tadi soal kolam renangnya gimana Pak Muklis? Kalau kolam renang itu diutamakan yang bukan sifatnya rekreasi, tapi lebih ke olahraga, Ya. gitu. Jadi untuk yang akan berenang itu lebih diutamakan. Yang rekreasi itu masih dibatasi. Sorry, kan sifatnya. begini. Kolam renang itu kan fasilitas. Iya. Gitu ya. Iya. Ketika kita seumpama check-in di sebuah hotel berbintang, dia punya fasilitas, itu kan secara otomatis juga Sudah boleh. menjadi fasilitas tamu gitu kan? Ya itu Apakah tadi dibatasi itu gitu? ada di SOP. Hmm. Ada di SOP. Untuk kolam renangnya sendiri penggunanya seperti apa? Itu ada di SOP. Gitu, Bang. Jadi dibatasi ya? Dibatasi. Oke, dari ini nih Pak Adi Susanto dari Asita, berarti lebih kepada urusan transportasinya,
itu ya. Asita itu urusan ke paket-paket wisata. Oke. Kemudian transportasi juga kita masuk di bus pariwisatanya gitu. Oke. Kalau transportasi kan punya organda, Pak. Iya. Jadi Nah, gimana di masa new normal ini? Yang mengenai SOP memang kita semua stakeholder kan sudah ada SOP masing-masing gitu. Kemarin Dinas Pariwisata juga sudah memplot ke kita bahwa semua stakeholder pariwisata harus memiliki SOP yang akan digabung dalam satu satu kesatuan di kepariwisataan. Baik itu Biro Perjalanan Wisata maupun tempat-tempat destinasi wisata, itu harus ada SOP sendiri. Kami sendiri kalau di Asita pun memang SOP-nya mengacu di pusat, tidak boleh dirubah lagi karena seperti kami umpamanya SOP itu standar operasi prosedur. Kalau kita membawa wisatawan selama ini 45 seat sampai 50 seat, kita hanya boleh membawa wisatawan di bus itu hanya 25 seat. Tidak boleh lebih karena harus separohnya dalam itu. Kemudian juga pada saat kita menggunakan membawa wisatawan wajib menggunakan masker. Kami sendiri selalu membawa hand sanitizer gitu. Setiap kita membawa wisatawan. Kemudian kita ini real kok, kami dianjurkan untuk membagikan masker pada saat membawa wisatawan datang ke Lampung. Ini memang harus benar-benar dilakukan karena memang kita wisata yang kami jual adalah wisata sehat. Kalau kami menjual wisata yang sembarangan, orang tidak akan mau. Sekarang wisatawan datang ke Lampung itu mau dengan travel agent yang memang memiliki standar protokol kesehatan. Dulu memang pada saat orang datang ke Lampung banyak open trip yang dilakukan gitu. Kami juga ada syukurnya ada wabah seperti ini gitu, sehingga yang menjual open trip hanya hilang sendirinya. Mereka yang hanya bermodalkan laptop, bermodalkan handphone, dulu laris manis mereka. Kenapa? Harga murah. Tapi kalau kami kan di travel agent yang memiliki karyawan, kami bayar pajak, kami memiliki izin yang sah. Ya sehingga kami memang harus harganya memang harus mengikuti harga standar kan gitu. Tapi kalau mau orang-orang yang memang baru anak-anak baru gede punya handphone sedikit, dia jual pakai wisata open trip harga sekian umpamanya. Pulau Pahawang bisa dijual dengan harga 100.000 kan gitu. Pakai logika aja, kapal aja kita sudah berapa dengan kapal gitu. Nah ini yang memang perlu SOP yang baik diterapkan. Saya sih bersyukur dengan Dinas Pariwisata sudah lakukan. Memang saya ngakuin memang sangat cerewet kan Dinas Pariwisata meminta setiap hari SOP-nya mana. Hampir semua stakeholder. Ini bukan di depan Pak Kadis bukan, tapi memang benar-benar memang diminta itu. Itu yang pertama. Bicara tentang kita kembali lagi dengan judul ya. Judul wisata mati suri. Kalau mati suri mau mati itu udah satu mati ada lagi tanda-tanda kehidupan. Ya, mati suri udah mangap. Jadi ini baru kita tahu juga bahwa pariwisata Lampung di 2018 kami dihajar dengan isu tsunami. Mati lagi dah kan gitu. Orang tidak mau datang ke Lampung kenapa? Takut dengan gelombang tsunami. Begitu udah selesai kita udah mulai mau booming lagi, dihajar lagi dengan tiket pesawat mahal dulu. Tiket pesawat mahal, orang nggak mau lagi datang ke Lampung. Kemudian kita dihajar dengan bagasi berbayar. UMKM mati suri juga. Kenapa? Orang yang datang ke Lampung tidak bisa membelanjakan uangnya karena tiket pesawat dengan harga bagasi berbayar mahal kan harga bagasi berbayar. Habis harga bagasi berapa kita sudah senang alhamdulillah kita sudah mulai bangkit lagi nih, dihajar dengan COVID-19. Jadi sorry, saya mau memastikan berarti sebelum COVID juga memang sudah terpukul gitu. Sudah terpukul. Kita nggak bisa jualan apa-apa. Begitu kita COVID-19, ya kan, kita nggak bisa jual apa-apa. 14 destinasi wisata tutup, 12 hotel tutup. Kalau kami di Biro Perjalanan mau jualan apa? Kenapa? Apa yang kami jual nggak ada. Makanya pada semua menjerit. Nah ini boleh dikatakan adalah mati suri. Ya memang benar-benar mati suri kan. Tapi nggak ada yang kami jual. Sorry Pak Adi. Tadi Pak Adi bilang kan peristiwa tsunami Lampung Selatan kalau nggak salah itu 2018 ya? Iya 2018. Awal 2018. 18. Saya punya data Pak Kadis. Akhir. Datanya Pak Kadis. Akhir. Mau tahun baru. Mau Gimana? Natal. Ya, saya punya data dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
2019 kunjungan pariwisata kita ada 12 juta orang. Sementara tadi kata Pak Adi ya, kita dari tsunami sudah terpuruk gitu. Ini ada 12 juta. Kalau 12 juta ini angka yang besar gitu Pak Kadis. Seperti apa situasinya Pak Kadis? Ya, artinya 12 juta itu kita ukur berdasarkan pergerakan para wisatawan. Move on, perpindahan. Iya, pergerakan. Jadi pergerakan wisatawan itu kita kerjasama dengan Telkomsel. Jadi terhitung sekitar 11-12 juta. Itu hitungan daripada Telkomsel. Jadi kita kerjasama. Mereka melihat bahwa pergerakan menggunakan telepon itu lebih kurang 12 juta. Dan memang kita rasakan bahwa di awal 2020 ya terjadi ledakan kan, artinya dibarengi dengan adanya jalan tol. Itu yang juga memang pengaruhnya positif terhadap pergerakan para wisatawan. Itu wisatawan lokal dan luar ya. Artinya ini harus dipahami pergerakannya. Jadi bukan senyata-nyatanya orang dari Jakarta datang. Sebanyak 12 juta gitu. Iya, pergerakan daripada wisatawan. Jadi ada kategori wisatawan itu dari satu tempat dengan waktu berapa lama di tempat yang lain. Nah, memang terus terang data itu tidak mutlak menunjukkan bahwa itu adalah wisatawan. Apalagi kita bisa pastikan bahwa yang dari luar datang ke Lampung. Iya, tapi Pak Kadis, maaf, itu menunjukkan sebuah keberhasilan kepariwisataan Lampung. 2017 itu kan 11 juta lebih, menaik lagi, melonjak lagi 12 juta. Sementara kan pada saat itu kita tsunami. 2019 itu dilansir lagi 14 juta, belikan lagi 14 juta gitu. Nah ini memang sebenarnya kan persepsi masyarakat terhadap jutaan orang itu, wisatawan, orang seperti kami umpamanya di pelaku wisatanya, ini banyak duit ini. Dengan adanya kunjungan seperti, memang betul kata Pak Garis, memang yang melansir itu adalah PT Telkom dan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata ya Pak. Waktu masih zaman Pak Arif Yahya gitu. Nah itu karena memang Pak Arif Yahya orang-orang Telkom pada saat itu kan gitu. Nah sehingga itu selalu dibumimkan bahwa Lampung mengalahkan Bali. Sorry, saya mau pastikan dulu. Seumpama dengan PHRI, kalau jumlah tadi disampaikan antara 12 sampai 14 juta yang disampaikan oleh dari Telkomsel tadi gitu ya. Nah kemudian di lapangan itu terasa nggak dampak secara ekonomi, Pak Muklis? Contoh hunian kita perhotelan di 2019 ini full booking padat nggak gitu? Ya kalau pemain di tahun 2019 itu ya memang, apalagi yang waktu tol itu, itu sangat signifikan sekali gitu. Karena bukan hanya di weekend, bahkan di weekday. Di weekday itu ada kenaikan gitu, walaupun itu tidak sangat signifikan ya. Tapi di weekday sudah pelan-pelan itu sangat. Jadi memang terasa kenaikannya 2019 ya. Kalau Asita melihatnya gimana? Order paket-paket wisata 2019? Ya kalau 2019 sebelum kita masih tahap standar ya, belum begitu lonjakan. Karena kalau kami di sebelum ada tol itu kan ada nilai plus dan nilai minusnya. Nilai plusnya memang orang datang ke Lampung dari Palembang, dari tadinya 8 jam, 9 jam, sekarang hanya sekitar 3 jam sampai 4 jam. Orang dulu pada saat belum ada tol, orang Palembang minta paket wisatanya dengan Lampung, karena direct Lampung, Jakarta, Bandung. Stay di Lampung 2 hari Pak, kita minta paket wisata 2 hari ada di Lampung ya, 2 malam di Lampung ya, karena kita mau ke Jakarta. Sekarang selama adanya tol, bagus gitu loh, bagus. Kita nggak menutup mata dengan adanya tol. Boomingnya orang datang Palembang segala macam, karena banyak wisata dari Palembang gitu. Karena di Palembang dak kate laut, dak kate gunung kan gitu. Makanya orang datang ke Lampung gitu. Tapi memang ada minusnya gitu loh. Minusnya adalah, pertama adalah orang yang mau ke Jakarta tidak lagi minta paket-paket dengan kita. Wisatawan orang Palembang itu sekarang tidak lagi minta paket-paket dengan travel agent yang ada di Lampung. Kenapa? Mereka langsung direct langsung. Boleh cek
Saya sudah ngecek kok. 75% orang Palembang langsung datang ke destinasi wisata, tidak minta paket-paket wisata lagi. 75% orang dari Palembang langsung ke Lampung. Dulu yang memang selalu dia minta paket dengan kita, sekarang tidak pernah lagi minta paket dengan kita. Jadi kita justru dengan dananya seperti terjun bebas. Gitu loh. Travel aja terjun bebas. Tapi kita juga bersyukur di sisi lain kan gitu loh. UMKM tumbuh kan gitu. Orang belanja keripik pisang kan gitu. Orang belanja oleh-oleh kan gitu. Orang datang ke Pulau Pangong di destinasi wisatanya oke, nggak ada masalah kan gitu. Tapi memang kami yang di travel agent memang seperti diperkirakan oleh Pak Arief Yahya, travel agent akan bernasib sama dengan Telkom, Wartel kan gitu loh. Jadi dengan sama dengan Wartel. Tapi memang pernyataan Pak Arief Yahya itu kami waktu itu bantah karena Wartel itu tidak bergerak. Tapi kalau kami tour and travel bergerak, kami bukan hanya menjual paket-paket wisata, kami bisa jual juga bus, kami juga bisa jual tiket pesawat gitu. Nah ini yang kendala memang sama-sama kita hadapi, bagaimana melalui Pak Kadis memberikan kebijakan bahwa semua travel seperti kami, kalau kami ada ke Bali Pak, kalau kami ke Lombok, kami tidak bisa menjual paket sendiri, kami harus berurusan dengan teman-teman yang ada di Lombok dan Bali. Nah kalau di Palembang mereka tidak pernah, kami sudah ajak mereka untuk bicara bahwa yuk kita paketnya memang paket stimulan, kita paketnya paket paket hemat kalau teman-teman datang ke Lampung. Tapi sekarang orang Palembang 75% untuk ke Lampung itu sendiri, menjual sendiri, apalagi dengan adanya Google Map kan gitu. Datang ke Lampung kan ke sini ke makanan segala macam gitu. Nah mungkin bisa ini Pak Kadis, seperti tadi dari pelaku industri pariwisata. Mereka merasa ini jumlah kunjungan wisatawan meningkat, gitu. Tapi secara ekonomi tidak memberikan dampak yang positif bagi pelaku industri pariwisata. Nah, seperti apa Pak Kadis? Ya, saya harus garis bawahi peningkatan jumlah wisatawan itu bisa dipastikan akan memberikan efek positif terhadap pelaku pariwisata. Namun salah satu diantaranya terkait dengan Asita. Tadi Pak Adi sudah sampaikan, dengan Asita ada pengaruh negatif katakanlah. Tapi di sektor ekonomi kreatif datangnya wisatawan itu jelas akan pengaruh positif. Artinya peningkatan wisatawan tidak langsung kepada travelnya, tapi kepada sektor yang lain. Lalu karena itu, ya saran saya bahwa para pelaku travel harus merubah strategi dengan kondisi. Memang eranya sudah era baru. Itu pertama ya. Terus kedua, ini juga menjadi PR bagi kami bahwa kita di Lampung ini kan ada satu kelembagaan kita yang belum ada, yaitu Gabungan Industri Pariwisata. Nah ini rencana kami bahwa ini kita akan segera realisasikan keberadaan organisasi ini di Lampung untuk bisa saling urun rembuk. Karena itu pelakunya banyak banget nih. Kalau saya hitung-hitung lebih dari 30 para pelaku, macam-macam pelakunya. Nah memang kita terus terang saya akui bahwa lembaga ini belum ada. Seharusnya kan hal seperti ini kita bahas di dalam forum gabungan pariwisata. Artinya intervensi pemerintah itu akan menyentuh semua pelaku apabila kita dalam satu wadah yang memang kita bahas bersama ya. Saya melihat bahwa di era COVID ini kita semakin kompak aja nih, dikit-dikit ayo kumpul karena merasakan persoalan bersama kan. Nah, itu terutama untuk Pak Adi, artinya insya Allah kita akan bangun lembaga itu untuk bisa kita saling tukar menukar informasi sehingga memberikan masukan bagi kami untuk mengambil satu kebijakan. Karena itu perlu satu intervensi pemerintah. Bukan tugas Pak Adi untuk melarang-larang orang, itu tugas kami. Sorry Pak Kadis, jadi sebentar, mungkin saya tambah Pak Kadis. Kebetulan kalau kami di travel agent ini digitalnya sudah luar biasa. Bukan kami jualan virtual tourism Pak. Jadi kami itu sudah jualan virtual tourism yang dibeli orang yang menonton kami itu, kami jual itu 35.000 Pak. Alhamdulillah Lampung sudah mulai dijual kan gitu loh. Kemudian juga kami setiap
hampir setiap Rabu pada hari ini sebenarnya kami itu mengadakan B2B, business to business secara virtual, Pak. Jadi seluruh Indonesia. Ini hari ini kami jam 1 dengan Arab Saudi. Itu jualan, Pak. Ada Lampung di situ, mungkin Pak Kadis kalau ikut sedikit lewat Lampung selalu dikenal di webinar seperti itu. Iya, gitu. Kami lakukan itu gitu. Jadi besok kita ada namanya Asita West Java Travel Fair gitu. Lampung itu selalu dilibatkan, Pak. Alhamdulillah Lampung itu selalu dilibatkan. Mungkin kalau memang teman-teman ikut webinar itu pasti tanya, Lampung nanya tuh, karena saya biasa surprise hand untuk menanyakan bagaimana kenapa dengan 10 Bali baru Lampung yang tidak masuk kan gitu. Saya selalu mendengung-dengungkan dengan 10 Bali baru kan gitu. Sementara kami kemarin waktu pada sebelum COVID-19 itu kan Direktur Tourism Malaysia hadir di Lampung, Pak. Rencananya kan ada beberapa tour and travel yang dari Malaysia akan hadir di Lampung kena COVID-19. Mungkin Air Asia, Pak, saya dengan Pak Kadis sudah pernah bicara dengan Air Asia. Air Asia itu sebelum masuk ke Lampung kan minta ke kita dulu seperti apa sih orang Lampung datang ke Singapura, orang Lampung datang ke Malaysia gitu. Kita bilang bahwa orang Lampung datang ke Singapura dan Malaysia itu cukup besar. Karena travel agent kami yang menjual paket wisata ke Singapura dan Malaysia cukup banyak. Kurang lebih sekitar 5.000 orang hadir Malaysia dan Singapura. Makanya Air Asia hadir di Lampung. Tapi karena COVID-19 kita nggak jadi. Oke. Jadi mungkin begini Pak Kadis. Di 2020 ini kan sudah ada proyeksi sebelum COVID ini, mungkin sudah ada proyeksi untuk kunjungan wisatawan. Targetnya berapa di 2020? Apalagi tadi disampaikan Pak tadi soal Bali Lampung sebagai Bali kedua, Bali baru, gitu ya kan? 10 Bali baru. Target kita di 2020 berapa wisatawan, Pak Kadis? Kemudian bagaimana ini kan baru era baru, new normal ya? Bagaimana kita menggenjot di new normal ini supaya target itu bisa tercapai gitu. Tapi sebelum dijawab, kita break dulu Pak Kadis, nanti kita lanjut di sesi yang kedua.